Anggi kelas 12 kuliner. Nah, gimana kabarnya hari ini Anggi? Baik Ibu. Baik. Ada yang bisa Ibu bantu? Ini Ibu permasalahannya tentang ini tugas sekolah Ibu. Guruku marah-marah karena dia bilang, kenapa selalu kau ini yang paling lambat kerja tugas? Kenapa kau ini selalu yang tidak pernah kumpul tugas? Nilaimu tidak ada di sini. Oke, gitu. Jadi sekarang kita akan mengadakan konseling individual ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai kegiatan konseling individual pada pagi hari ini, marilah kita memulainya dengan doa agar kegiatan kita mendapatkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke? Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke inti permasalahan, Ibu akan jelaskan sedikit bahwa konseling individual itu adalah layanan yang diberikan kepada siswa yang menuju ke arah perbaikan perilaku. Nah, jadi yang semulanya bermasalah, insya Allah Ibu bakal bantu untuk mengatasinya. Dan Ibu tekankan sekali lagi, di dalam kegiatan konseling individual ini kami mempunyai asas-asas yang kami anut, bahwa ada asas kerahasiaan. Jadi rahasia apapun yang diungkapkan sama Anggi, percayakan sama Ibu. Ibu tidak akan ceritakan keluar. Dan di konseling individual juga ada namanya asas keterbukaan, di mana Anggi diharapkan terbuka untuk mengungkapkan permasalahannya dengan Ibu. Jadi tidak ada hal yang ditutupi. Kenapa seperti itu? Biar masalahnya jelas dan bisa mengarah ke perbaikan. Seperti itu. Selanjutnya asas kesukarelaan. Ibu Arini dengan sukarela menerima serta membimbing dan membantu Anggi untuk memecahkan masalahnya. Nah, sekarang kita punya waktu 45 menit ya. 45 menit di sesi konseling kali ini. Setuju ya? Setuju Ibu. Oke. Ibu lanjut. Jadi gimana nih masalahnya? Bisa ceritakan ke Ibu. Jadi kan Ibu, kan ini pelajaran yang saya tidak kerjakan ini kan itu maksudnya pagi. Ini kan pelajaran PCKI. Terus Ibu Eni di situ marah-marah. Di situ dia tanya siapa yang belum kumpul tugas. Dan di situ saya angkat tangan. Terus saya bilang saya Ibu. Terus Ibu bilang kau lagi yang belum kumpul tugas. Ibu. Terus dia tanya kenapa kau tidak kumpul tugas. Terus saya bilang Ibu, saya lupa Ibu. Gitu. Tapi tetap Ibu, biar saya jujur, dia tetap marah-marah juga. Pastinya. Iya Ibu. Terus setelah itu Ibu Eni ini dia suruh saya keluar kelas. Dia bilang kau tidak boleh masuk di pelajarannya Ibu karena kau yang tidak kerja tugas. Dan di situ Ibu cuma saya sendiri yang tidak kerja tugas Ibu. Jadi saya malu karena Ibu Eni bilang merangkum. Setelah selesai saya merangkum, pokoknya saya cari Ibu untuk ceritakan itu. Oke, seperti itu. Iya. Seberapa sering sih menunda tugas dari Bu Eni? Ibu. Sekitaran sampai Ibu, banyak intinya. Banyak ya, hampir setiap tugas. Hampir Ibu. Kalau yang saya rasa susah Ibu, saya tidak mau kerjakan Ibu. Saya cuma kasih lihat. Oke. Bagaimana dengan pelajaran lain? Apakah hanya pelajaran produktif dari Ibu Eni saja? Pelajaran lain, pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia. Nah itu Ibu, matematika bahasa Inggris bikin kepala aku picak. Astaga. Jadi saya tidak mau kerjakan tugasnya Ibu. Oke. Karena saya rasa ini nanti bahasa Inggris juga tidak mau saya pakai sampai seterusnya. Oh begitu. Jadi saya tidak mau kerja Ibu. Oke, anggapannya seperti itu ya. Iya Ibu. Nah, menurut Anggi, apakah perilaku tersebut benar untuk dilakukan? Sebenarnya sih Ibu, itu perilaku yang salah Ibu.
karena itu bukan mencontohkan siswa yang baik dengan bukan siswa yang teladan. Nah, tapi Ibu, namanya kita kan bertumbuh toh. Ya. Jadi kita tidak mau kerjakan tugas, kita lebih ikuti keinginannya kita untuk pergi nongkrong dengan teman, pergi jalan-jalan gitu Bu. Kalau ada tugas, jadi tugas itu kebelakangan. Pokoknya intinya kesenangan diri dulu yang diutamakan. Oh, oke. Oke, berarti Ibu mau tanya lagi nih. Bagaimana keadaan sehari-harinya di rumah? Setelah pulang sekolah ngapain aja? Terus sampai Ibu menemukan di mana sih letak kesalahan sampai tidak bisa mengerjakan tugas? Kita kan punya banyak waktu ya. Iya Ibu. Coba Ibu mau dengar sedikit Anggi, bagaimana kegiatannya sehari-hari setelah pulang sekolah itu ngapain? Atau boleh juga dari pertama bangun tidur boleh. Yang pertama Ibu, kalau bangun tidur itu saya tidak lupa berdoa dulu. Nah, setelah berdoa, terus saya mandi. Habis saya mandi, saya ganti baju, seragam, terus saya berangkat ke sekolah. Setelah di sekolah saya belajar. Setelah selesai belajar, pulang ke rumah. Nah, pulang ke rumah ini pas pulang saya rebahan. Setelah rebahan saya mandi, habis saya mandi, saya makan, habis saya makan, saya main HP, habis saya main HP, saya rebahan lagi, habis itu makan malam, gitu terus Ibu. Pokoknya begitu terus kehidupanku selama sehari-hari ini. Dan saya tidak pedulikan tugas sekolahku Ibu. Karena saya selalu berpikir, kalau misalnya bisa dikerjakan besok pagi pas di sekolah, bisa toh? Oke. Ibu sudah bisa tangkap. Berarti Anggi bukannya tidak punya waktu, gitu kan? Karena buktinya bisa rebahan, kan? Masih bisa santai-santai di rumah. Dan Anggi juga berpikir tugas ini bisa saya kerjakan besok pagi, gitu kan? Padahal belum ditahu besok pagi Anggi ini mau terlambat datang atau tidak. Tapi tidak ada pekerjaan tambahan kan di rumah dari orang tua? Itu pun Ibu, kalau misalnya aku belum pulang kantor, biasanya saya tidur rebahan Ibu. Kalau mamaku suruh pulang kantor pasti cuma disuruh satu. Oh iya. Ibu sudah tangkap bahwa Anggi bukannya tidak memiliki waktu, tapi tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Anggi sadar kan? Iya sadar. Buktinya waktunya bisa dipakai rebahan. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu punya video yang bisa memberikan Anggi pemahaman baru, bahkan mungkin bisa menginspirasi Anggi untuk lebih memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, videonya disimak ya. Semoga bisa membantu Anggi dalam memperbaiki manajemen waktunya. Nah, jadi setelah menonton video tadi, apa yang bisa diambil? Makna apa dari video tadi? Ibu mau tanya. Kan dibilang kita itu masih punya sisa waktu 6 jam. Nah 2-3 jamnya kita bisa gunakan untuk belajar. Karena tadi ada yang kata-kata yang saya lihat situ Ibu, yang betul-betul tanam sekali, kena sekali. Dibilang tidak ada ilmu yang sia-sia di situ. Terus dibilang juga tadi gunakan satu menit itu juga itu termasuk waktu yang sangat berharga Ibu. Betul. Di situ pembelajarannya. Atau tidak, kalau kita tidak punya kegiatan lain, jangan kita juga sih cuma main HP, tapi gunakan itu waktu untuk membantu orang dalam rumah, entah membantu mama atau papa atau siapapun itu Ibu. Betul sekali. Nah, Ibu sangat senang ya Anggi bisa langsung mengambil kesimpulan dari video yang sudah Ibu tampilkan. Jadi dikaitkan dengan masalahnya Anggi, berarti
bisa ditarik kesimpulan bahwa masalah yang Anggi hadapi adalah manajemen waktu atau pemanfaatan waktu yang kurang kurang baik. Jadi melaksanakan kegiatan per kegiatan itu kurang tepat Anggi selama ini ya. Yang harusnya bagaimana kalau pulang sekolah tuh, yang harusnya yang biar pekerjaan atau tugas dari sekolah itu selesai, yang harusnya dilakukan itu apa? Nah, sebenarnya kan kalau kita itu kalau pulang dari sekolah kita mandi, kita bisa tidur selama 1 jam saja itu sudah cukup Ibu. Ketika kita bangun kita bisa bantu orang tua. Setelah kita selesai membantu orang tua, kita pasti otomatis masih ada waktu untuk kita belajar Ibu. Sebenarnya kita pakai itu untuk belajar, bukan untuk hal-hal yang lain. Betul sekali, sangat betul ya. Luar biasa ya, Angginya langsung bisa menangkap, langsung bisa tahu apa yang harus dilakukan. Nah, karena sudah jelas apa yang harus dilakukan, untuk lebih meyakinkan maka Ibu akan memberikan kontrak perilaku dengan Anggi. Kontrak perilaku itu bertujuan untuk mempertegas bahwa Anggi mempunyai komitmen bersama Ibu untuk tidak terlambat dalam mengumpulkan tugas. Kontrak perilaku yang akan diisi sama Anggi bisa dilihat dan diisi sesuai isi perjanjiannya ya. Jadi akar masalahnya ini adalah manajemen waktu yang Tidak baik. ya tidak baik atau kurang baik. Ini ada lembar kerja peserta didik. Ini bisa diisi nanti ya. Kalau sudah selesai sebentar konseling individualnya bisa diisi. Oke, jadi bagaimana perasaannya setelah mengikuti sesi konseling dengan Ibu Ari ini? Nah, terus sudah pas saya masuk, saya ketemu dengan Ibu Ari ini, banyak pembelajaran yang saya dapat. Ya itu yang tadi Ibu bilang, kalau kita tidak boleh tunda-tunda waktu. Nah, terus juga Ibu pas saya sudah duduk di sini, di depannya Ibu, saya langsung plong gitu Ibu. Oh, begitu. Karena itulah pembelajarannya banyak. Saya bakal usahakan. Betul sekali ya, usaha harus ada dan ingat kita ini hidup penuh dengan pembelajaran. Jadi apapun kesalahan yang kita lakukan, jadikan pembelajaran dan jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Dari yang tadi membuat kesalahan menjadi terhindar dari kesalahan, kayak gitu kan? Oke, jadi karena waktunya juga sudah hampir menunjukkan ini ya, hampir 45 menit. Tindakannya bisa ya? Bisa diusahakan. Iya, karena sudah banyak pelajaran juga yang Anggi dapat. Iya. Dan pelajarannya itu luar biasa. Anggi dapat gimana? Anggi dikeluarkan dari kelas. Anggi dapat cap sama teman-teman. Gitu kan, tidak enak kan? Oke, supaya hal itu tidak terjadi, maka lakukanlah hal-hal yang sudah tertuang di dalam kontrak perilaku yang ada. Oke, jadi bagaimana? Sudah puas, lega? Ya, puas sih, lega juga. Puas dan lega. Iya. Oke, jadi Ibu kira cukup sampai di sini dulu konseling individu kita kali ini. Untuk ini bisa diisi ya. Ya, Ibu. Setelah istirahat boleh dipikirkan sama Ibu. Oke. Karena tadi kegiatan kita dibuka dengan doa, maka kita tutup pula dengan doa. Oke, berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Ibu, terima kasih banyak. Oke.